3. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Ali Gunawan. Nah, sekarang kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang knowledge management pada Unilever Indonesia. Nah, pada kelompok 2 ini beranggotakan Richard Salim, kemudian ada Octavianus James Marshall, kemudian saya sendiri, David Wirna, dan yang terakhir ada Diki Anton. Next. Nah, sebelum membahas kapan Unilever menerapkan knowledge management, kita harus tahu dulu nih. Jadi, knowledge management itu apa sih? Nah, penjelasan singkatnya itu, knowledge management adalah proses yang membantu organisasi dalam memanipulasi pengetahuan maupun pengalaman yang penting yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya itu dalam format yang sudah tersusun. Nah, setelah tahu pengertiannya nih, kita harus tahu tujuannya itu untuk apa. Jadi, tujuan knowledge management itu adalah untuk membantu perusahaan dalam penggunaan knowledge dengan efektif, dan juga manajemen informasi sistemnya fokus dalam menangkap, menyimpan, mengatur, dan melaporkan explicit knowledge. Nah, sekarang kita bahas nih, jadi kapan Unilever menerapkan knowledge management? Knowledge management pada PT Unilever Indonesia diterapkan dengan berbagai program pembelajaran yang unik dan menarik untuk diamati, di mana program ini merupakan usul dari karyawan yang menjadi ide yang akan dianalisa sebagai kebutuhan untuk memanfaatkan berbagai media yang ada untuk meningkatkan perusahaan. Nah, dari yang kami research, kapan periode dimulainya Unilever menerapkan knowledge management itu dimulai dari tahun 2009 dan 2010. Next. Lalu untuk manfaat penerapan knowledge management di Unilever Indonesia sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah adanya penghematan waktu dan biaya. Dengan penerapan knowledge management di Unilever Indonesia ini, dapat menghemat waktu dan biaya untuk melakukan hal-hal positif yang berdampak bagi perusahaan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan aset pengetahuan. Dengan adanya aset pengetahuan ini, karyawan dalam perusahaan dapat bisa berpikir lebih inovatif dan juga kreatif untuk mengembangkan produk lain sehingga perusahaan lebih terbantu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Dengan adanya pengetahuan yang lama yang dapat digunakan oleh karyawan, sehingga dapat mengembangkan produk dan juga untuk membantu perusahaan lebih meningkat. Next. Nah, selanjutnya itu adalah penerapan knowledge management di Unilever Indonesia. Yang pertama itu komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Nah, sistem komunikasi ini itu digunakan oleh perusahaan itu berbeda-beda. Tetapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi yang tepat, maka sistem ini akan memudahkan perusahaan untuk meraih konsumen. Nah, sistem komunikasi ini bukan hanya untuk meningkatkan pencitraan suatu produk, tetapi juga harus menimbulkan hasil penjualan yang baik dari produk yang telah dipasarkan. Nah, yang kedua itu ada pembuatan Performance Development Program atau ini disingkat jadi PDP. Jadi yaitu di mana karyawan itu melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, di setiap pertengahan tahun PDP ini dimonitor oleh Continuous Improvement Discussion atau disingkat jadi CID yang itu merupakan tempat untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk mengembangkan sistem kerja dari karyawan. Nah, yang ketiga itu adalah budaya coaching. Nah, budaya ini biasanya itu seorang senior manajemen itu ditetapkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin suatu karyawan-karyawan yang tergabung di dalam departemennya. Nah, tetapi sebelum menjadi coach, dia itu biasanya diberikan pelatihan terlebih dahulu agar mengetahui teknik-tekniknya. Nah, biasanya ini budaya coaching ini diberi nama building leaders as a generative coach. Nah, yang terakhir itu sharing knowledge management. Yang itu ada 4 penerapan. Yang pertama itu suatu achievement bagi manajemen dan karyawan yang berkontribusi dalam membagi pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua itu retrospect, itu merupakan program penulisan tacit yang diperoleh dari pengalaman dan dianggap terus untuk dipublikasikan di dalam situs departemen mereka. Yang ketiga itu adalah solar atau yang bisa dibilang share of learning and discussion, yang dimana pemimpin perusahaan ini dari luar itu datang sebagai narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Dan yang terakhir itu adalah good idea. Ini merupakan inisiatif yang biasanya dilakukan oleh karyawan untuk menyampaikan suatu ide sederhana yang dapat menguntungkan perusahaan itu dari berbagai aspek. Next. Oke. Oke. Lalu pada kesimpulannya nih, kita bakal lihat kesimpulannya, yaitu adalah
Kita tahu nih sekarang knowledge management itu adalah proses yang membantu sebuah organisasi dalam memanipulasi pengetahuan maupun pengalaman yang penting di dalam organisasi. Sehingga pengetahuan ataupun knowledge management ini sangat penting nih. Karena kita tahu pengetahuan itu kan penting maupun pengalaman dapat saling dibagikan dan tidak hilang dari organisasi tersebut. Nah, tapi kita tahu nih membangun knowledge management itu juga memiliki banyak pertimbangan, di mana organisasi ini harus memikirkan mengambil apa yang mereka ketahui secara kolektif dan memanfaatkan itu untuk produktivitas yang lebih besar, seperti kepuasan pelanggan dan nilai perusahaan. Maka, membutuhkan sejumlah besar pengetahuan sehingga perlu direncanakan dan di struktur yang baik dalam pembangunan knowledge management system ini. Seperti itu. Lalu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Pak Ali atas perhatiannya atas presentasi kelompok 2 kami. Terima kasih. Dan ini kami mengerjakan bersama. Oke. Terima kasih semuanya.